Silahkan duduk. Silakan. Gimana kabarnya hari ini, Islam? Alhamdulillah baik. Jadi akhir ini saya merasa cukup lelah, Pak. Apa yang membuatmu merasa lelah? Saya kesulitan mengatur waktu karena saya kebanyakan mengikuti organisasi sehingga tugas kuliah itu saya sering mengumpulkannya besar. Terus apa dampak yang terjadi ketika kamu merasa seperti itu? Saya setiap malam jadi begadang, Pak, dan saya khawatir nilai saya itu turun. Terus kalau nilainya turun itu gimana? Apa yang ingin kamu lakukan untuk selanjutnya? Mungkin selanjutnya saya akan membuat jadwal lagi, Pak. Membuat judul. Oh iya, bagus. Terus apakah kamu pernah menolak tugas tambahan ketika kamu merasa sibuk itu? Apakah kamu akan menolak tugas tambahan itu? Jarang sih, Pak, karena saya itu nggak enak sama teman-teman kalau ada tugas tambahan. Seperti itu. Berarti kamu itu cenderung menerima semua tugas kalau seperti itu. Meskipun kamu sudah sibuk, tapi kamu masih menerima tugas dari teman-teman kamu. Terus apa menurut kamu solusi yang terbaik untuk bisa kamu lakukan ketika di keadaan seperti itu? Mungkin yang pertama saya harus membuat jadwal dulu ya, Pak. Terus yang kedua saya harus mengurangi ikut organisasi dan saya harus nggak takut untuk mengatakan tidak kalau saya itu sudah tidak sanggup lagi. Nah, itu bagus, itu solusi yang bagus. Terus dari tadi itu yang kamu sebutkan, apa yang ingin kamu lakukan terlebih dahulu? Mengurangi organisasi, Pak. Mengurangi organisasi. Oke, baik. Semoga langkah itu bisa bikin kamu lebih jauh lebih baik. Kamu bisa membagi waktu, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, Akila, apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi gini, Pak, akhir-akhir ini tuh saya merasa bingung, Pak. Bingung kenapa? Soalnya saya sering menunda tugas, Pak. Itu seberapa sering terjadi? Hampir semua setiap ada tugas itu saya menunda, Pak. Terus apa yang bikin kamu itu menunda tugas itu? Saya lebih mementingkan scroll TikTok dulu, Pak. Main gitu. Terus bagaimana perasaan kamu ketika tugas itu mulai menumpuk? Saya merasa panik, Pak, karena takut waktu jadwalnya itu habis. Terus dengan kamu scroll TikTok, dengan kamu ngobrol sama teman itu mempengaruhi nggak? Tugas kamu itu terpengaruhi nggak dengan itu? Sangat berpengaruh, Pak, karena kalau mengerjakan dulu itu hasilnya itu kurang maksimal. Terus penyebab utama dari itu apa? Saya sering banget menunda tugas. Ada solusi lain? Mungkin harus dikurangi dalam bermedia sosial. Oh, iya. Menurut kamu berapa lama waktu yang ideal untuk bermain media sosial, scroll TikTok itu berapa lama? Cukup 1 sampai 2 jam saja, Pak. Mungkin cukup itu. Nah, apakah itu realistis buat kamu ketika bermain 1 jam sampai 2 jam itu? Kayaknya sih ya, Pak, realistis sih. Nah, coba ya dengan kamu scroll TikTok 1 jam, 2 jam dimulai dari minggu ini. Coba lihat perkembangan kamu, apakah tugas kamu itu akan tetap terpengaruhi atau akan jauh lebih baik. Iya, Pak. Oke, mungkin itu ya dari saya. Terima kasih atas solusinya, Pak. Siap. Silahkan duduk. Ya, welcome. Apa yang ingin kamu ceritakan untuk hari ini? Saya kesulitan membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan saya, Pak. Mengapa kamu memilih untuk bekerja juga? Untuk menambah wawasanku dan membantu kebutuhan kuliah. Lalu masalah apa yang kamu alami? Saya pulangnya malam dan merasa sangat capek. Apa yang mempengaruhi kamu itu? Iya, saya kalau di kuliah merasa ngantuk dan terlambat mengerjakan tugas.
Terus bagaimana perasaan kamu tentang kondisi saat ini? Saya bingung. Terus dengan kamu bingung itu, kenapa kok kamu bingung? Kamu membutuhkan uang itu. Iya. Terus menurut kamu penyebab utamanya itu apa? Jam kerja saya sangat padat. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi itu? Mungkin saya mengurangi jam kerja saya. Oke. Terus nanti kamu juga harus membuat jadwal juga ya? Berarti ya? Jadwal belajar. Oke. Terus apa yang akan kamu lakukan dari kedua itu? Apa yang akan kamu lakukan? Membuat jadwal belajar setiap hari lalu berdiskusi. Wah, itu sangat realistis ya, itu sangat bagus ya. Nanti kamu coba dibikin jadwalnya sehingga kamu akan bisa membagi waktu. Mungkin itu ya dari saya ya. Itu langkah yang bagus. Terima kasih atas sarannya, Pak. Oke, sama-sama. Ya, silakan juga Tommy. Ya, terima kasih. Apa yang ingin Tommy ceritakan ini? Saya ini sering merasa capek, Pak. Lelah ya, mungkin karena kegiatan-kegiatan di kampus yang banyak ya. Coba bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dulu. Saya itu sering mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus seperti organisasi maupun kepanitiaan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya volunteer ataupun sukarela, Pak. Terus apa dampak untuk keseharian Mas Tommy ini? Ya, saya sering merasa kurang memiliki ataupun kurang punya waktu istirahat yang enak, Pak, yang cukup, Pak. Saya kurang merasa istirahat saya itu kurang, Pak. Terus apakah kuliah kamu itu terdampak dari kegiatan itu? Sangat terdampak, Pak, karena saya sulit sekali fokus ketika di dalam kelas, Pak, ketika dosen menjelaskan materi atau apa, karena saya sering kali terpikirkan tugas maupun tanggung jawab saya di kepanitiaan maupun organisasi itu, Pak. Kenapa kamu kok mengikuti banyak kegiatan yang banyak itu? Kenapa kok mengikuti banyak kegiatan? Ya, karena saya pikir saya ingin untuk menambah pengalaman saya, Pak, di kegiatan-kegiatan itu, dan juga saya ingin punya banyak relasi yang mana mungkin akan berguna untuk di masa depan, Pak. Kegiatan itu sebenarnya bagus. Namun apakah semua kegiatan itu sama pentingnya dengan kegiatan kuliah? Mungkin tidak semuanya begitu penting, Pak. Ada beberapa yang sifatnya ya mungkin hanya karena nggak enak saja, karena diajak oleh teman. Saya nggak enak, saya kurang berani menolak lah, karena akrab lah sama dia. Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Ya mungkin saya mencoba untuk memilah mana kegiatan yang paling penting ataupun yang mungkin bisa saya ikuti karena ada manfaat yang besar itu, Pak, dan mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak terlalu penting mungkin, Pak. Menurut kamu kegiatan mana yang sebaiknya diprioritaskan? Ya, yang paling utama sih tetap kuliah ya, Pak. Dan mungkin saya bisa memilih salah satu organisasi yang sesuai dengan peminatan saya ini, Pak. Bagaimana solusi Anda ketika sudah menemukan solusi tersebut? Menurut saya